Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, muatan pelajaran IPA. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan dan manusia. Siswa mampu menjelaskan organ pencernaan hewan dan manusia serta fungsinya. Siswa mampu menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan dan fungsinya pada hewan. Organ pencernaan hewan. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Organ pencernaan pada ikan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, dan usus, kemudian ke anus. Berikutnya, organ pencernaan dan fungsinya. Ikan rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut. Dari rongga mulut masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di sekitar insang. 2. Esophagus berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang. 3. Lambung. Makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang yang berbelok-belok atau berkelok-kelok dan menuju ke anus. 4. Kelenjar pencernaan ikan meliputi hati dan pankreas. Fungsi hati menghasilkan empedu yang disimpan dalam bentuk kantung empedu. Fungsi pankreas menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Organ pencernaan pada katak, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Berikutnya yaitu pada hewan reptil, di mana ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Organ pencernaan hewan pada mamalia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan dan fungsi hewan amfibi. Rongga mulut terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa dan lidah untuk menangkap mangsa. 2. Esophagus
berupa saluran pendek. Lambung berbentuk kantong yang berisi makanan menjadi lebar. 4. Usus berakhir pada rektum dan menuju kloaka. 5. Kloaka, muara bersama antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Organ pencernaan hewan ruminansia atau yang lebih dikenal dengan hewan memamah biak, di mana contohnya adalah di sini sapi ya. Rumput dikunyah melalui mulut, kemudian masuk ke esofagus dan ke rumen atau perut besar yang berfungsi mencerna dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian masuk kembali ke dalam mulut. Di dalam mulut proses menjadi makanan dikunyah untuk yang kedua kalinya sehingga lebih sempurna. Setelah dari mulut, maka melanjutkan ke retikulum, di mana proses makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Setelah dari retikulum menuju ke omasum, kemudian ke abomasum, yaitu proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Organ-organ pencernaan dan fungsinya, yaitu manusia. Organ pencernaan manusia, di mana terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut adalah proses pencernaan makanan pada manusia. 1. Proses memasukkan makanan ke mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Organ pencernaan manusia, fungsinya 1. Mulut untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak. Kedua, fungsi kerongkongan untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, dan menghasilkan gerak peristaltik dan mencegah laju cairan dari perut. Ketiga, fungsi lambung untuk menyimpan makanan yang masuk atau yang kita makan. Keempat, usus halus berfungsi menghasilkan enzim atau tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi. Dan terakhir yaitu fungsi usus besar, yaitu sebagai tempat reabsorpsi air, tempat pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar atau kolon berupa saluran pencernaan setelah usus halus.
Gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia juga dapat mengalami gangguan atau kelainan. Penyebab gangguan atau kelainan organ pencernaan yaitu pola makan atau bibit penyakit yang dibawa oleh makanan. Contohnya, sariawan, yaitu infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Kedua, sakit gigi yang terjadi pada pulpa mengalami peradangan. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri di sekitar gigi dan rahang. Ketiga, MA, penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Keempat, sembelit, yaitu kondisi sulit buang air besar. Kelima, diare, penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering. 6. Usus buntu, yaitu pembengkakan atau peradangan pada usus buntu. Cara memelihara organ pencernaan manusia. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. 1. Makanan tidak teratur. Makan tidak teratur. 2. Mengonsumsi makan dan minuman yang tidak bersih. 3. Mengonsumsi makanan yang telah basi. Cara memelihara organ pencernaan antara lain: 1. Makan makanan yang sehat dan bergizi. 2. Tidak jajan sembarangan. 3. Menjaga kebersihan makanan dan minuman. 4. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, anak-anak, demikian materi hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, kalian ayo berlatih di rumah bersama kedua orang tua kalian, di mana di halaman 9 buku tema 3 terdapat sebuah peta pikiran atau proses jalannya suatu organ pencernaan hewan. Nah, kalian nanti tinggal mengisi di dalam kotak proses yang terjadi pada perut besar, proses yang terjadi pada mulut, proses yang terjadi pada retikulum, dan apa selanjutnya. Dan yang terakhir proses pada abomasum. Nah, apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut, maka mintalah bantuan kepada orang tua kalian. Nah, selanjutnya yaitu di halaman 36.
kalian menuliskan fungsi organ pencernaan manusia melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, semua itu kalian tulis di kertas portofolio. Nah, setelah kalian menyimak video hari ini, maka kalian dapat mengerjakan soal latihan subtema 1 di Google Classroom. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.